Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Sebelum mulai, izinkan kami memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Istislam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dafi. Dan saya Faizal. Hari ini kami bakal menjelaskan proyek kami yang berjudul pendeteksi suhu otomatis berbasis Arduino Uno. Alasan kami memilih proyek ini karena suhu ruangan itu penting banget buat kenyamanan, apalagi lingkungan kerja, rumah, dan ruang peralatan elektronik. Makanya kami bikin alat yang bisa mendeteksi suhu otomatis dan ngasih respon. Misalnya, ngidupin kipas atau indikator kalau suhunya naik. Tujuannya biar bisa monitoring suhu jadi lebih gampang dan otomatis. Untuk bikin proyek ini kami pakai dua bagian utama, yaitu software dan hardware. Di sini kita software memakai Arduino IDE dan Woki untuk simulatornya. Nah, penjelasan software dan hardware yang akan dibawakan oleh Mas Davik dan Mas Abdul. Silakan Mas Davik untuk penjelasan softwarenya. Pengertian software. Software adalah perangkat lunak pada komputer, yaitu sekumpulan program, instruksi, dan data yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu pada perangkat komputer atau gadget. Software tidak dapat disentuh secara fisik, tidak terwujud, tetapi berfungsi mengatur kerja hardware dan kemungkinan pengguna melakukan berbagai aktivitas. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Davik untuk penjelasan softwarenya. Sekarang untuk Mas Abdul bagian hardwarenya, silakan Mas Abdul. Kita pakai beberapa komponen penting, yaitu Arduino Uno, kemudian sensor DHT11, kemudian LCD 16x2 12C, kemudian LED merah dan hijau, kemudian buzzer, kemudian relay, kemudian Max 7219, kemudian kabel jumper. Nah, itu untuk komponen hardwarenya ya. Terima kasih Mas Abdul. Ini pengenalan Walkwi. Nah, Walkwi ini membantu kita menyimulasikan rangkaian tanpa harus langsung colok-mencolok kabel beneran. Nah, keuntungan itu bisa cek error, bisa lihat hasil real time, jadi lebih hemat waktu dan aman dari kesan wiring. Jadi sebelum merakit beneran, semuanya itu udah dites terlebih dahulu di Walkwi ini. Nah, untuk pengenalan komponen yang akan dibawakan oleh Mas Abdu. Nah, silakan Mas Abdu. Terus pengenalan komponen yaitu Arduino Uno itu untuk otak utama sistem, kemudian sensor DHT11, sensor suhu dan kelembapan, kemudian LCD 16x2 12C itu display atau tampilan, kemudian LED merah dan hijau itu adalah indikator suhu normal hijau dan suhu tinggi merah. Kemudian buzzer yaitu alarm suatu ketika suhu melewati batas tertentu, misal lebih dari 30 derajat Celcius. Kemudian relay yaitu saklar otomatis. Terus Max 7219 ya sama dengan itu papan perakitan semestara. Kemudian kabel jumper adalah penghubung antar komponen. Iya, terima kasih Mas Abdu untuk perkenalan komponennya. Nah, ini cara kerjanya ya. Cara kerja sistem. Nah, sistem ini punya alur kerja yang sederhana tapi efektif. Nah, sensor DHT ini membaca suhu dan kelembapan. Nah, Arduino ini memproses data dari sensor DHT, lalu hasilnya akan muncul di LCD. Nah, kalau suhunya lebih dari 30 derajat Celcius, maka relay aktif, buzzer nyala, dan LED merah menyala. Kalau suhu normal, maka indikator kembali ke LED hijau, semua beban mati. Nah, simpelnya alat ini otomatis ngasih respon sesuai kondisinya. Ini contoh simulasi dan penjelasan codingnya. Nah, ini contoh simulasi Walkwi dari rangkaian yang udah kami bangun. Di LCD bisa kelihatan suhu dan kelembapan relaynya ya, real time-nya. Kalau saya ubah suhunya di simulator, misal jadi 35 derajat Celcius misal. Nah, otomatis relay, buzzer, dan LED ini berubah sesuai program. Nah, untuk penjelasan coding itu intinya logika sederhananya itu sebenarnya ini ya, yang if ini sampai sini.
Nah, jadi kalau suhunya itu lebih dari 30 derajat Celcius, maka dia aktif. Si LED, terus buzzer sama si lampunya ya. Nah, di situ programnya itu lengkapnya cuman menambahkan pembacaan sensor, tampilan LCD, dan update indikator. Nah, untuk kesimpulannya, proyek ini berhasil membuat sistem pendeteksi suhu otomatis yang bisa membaca suhu dan kelembapan, menampilkan di LCD, memberikan alarm kalau suhunya naik, dan mengaktifkan perangkat melalui relay. Nah, dengan bantuan Arduino dan simulasi waktu ini, sistem ini bisa bekerja stabil dan mudah dikembangkan. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah nyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.